kita akan belajar tentang mengenal makanan halal dan makanan haram. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, kita akan mengenal makanan halal dan thayyib. Yang berikutnya, kita akan mengenal manfaat makanan halal dan thayyib bagi tubuh kita. Yang berikutnya, kita akan mengenal makanan haram dan akibat makan makanan yang haram. Teman, bahwa Allah merintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, apa itu makanan halal dan thayyib? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Makanan thayyib artinya makanan itu baik dan bermutu serta tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thayyib. Artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Nah, contoh makanan halal apa saja? Nah, contohnya seperti apa saja makanan halal itu? Nah, yang pertama ya itu ada makanan pokok ya, seperti nasi, roti, gandum ya, terus jagung ya, singkong dan lain sebagainya. Itu adalah makanan halal. Berikutnya ada sayur-sayuran ya, dan buah-buahan. Nah, mudah-mudahan semuanya suka ya sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan lauk pauk ya, seperti daging ayam, daging sapi ya, terus ikan, kacang-kacangan, telur ya, tahu, tempe. Nah, itu semuanya adalah lauk pauk ya, artinya mengandung protein. Dan contoh makan hal yang lain adalah snack. Nah, mungkin teman-teman senang ya makan makanan snack. Nah, pilihlah snack yang ada label halalnya seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ada label halalnya, ada dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, apa sih manfaat makanan halal itu? Yang pertama, manfaatnya adalah menyehatkan badan ya. Yang kedua, sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, menjaga hati dan akal. Ya, maksudnya adalah apabila kita makan makanan yang halal, tentu aura positifnya ada dalam tubuh kita ya teman-teman ya, jadi hati kita pun merasa nyaman. Ini adalah mendatangkan keridhaan Allah. Nah, sekarang apa itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi dalam syariat Islam karena dapat mendatangkan penyakit atau membahayakan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, artinya seperti ini. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh makanan atau minuman yang haram itu seperti apa aja ya, seperti dalam surat yang barusan kita simak ya. Yang pertama itu adalah bangkai ya. Bangkai itu tidak boleh dimakan ya, karena itu hewan yang akan mengalami pembusukan, jadi sangat berbahaya buat tubuh kita apabila dimakan. Contohnya seperti ini gambarnya teman-teman. Ini contohnya bangkai rusa ya, atau kancil ya. Oke, atau bangkai hewan misalkan yang ayam gitu ya, itu nggak boleh ya, kalau sudah jadi bangkai tidak boleh dimakan. Berikutnya adalah darah ya. Ini darah ya, darah hewan atau darah hewan
hewan ya atau darah manusia itu tidak boleh ya dimakan karena berbahaya. Berikutnya adalah daging babi. Ini udah jelas ya, daging babi itu diharamkan karena dalam daging babi itu banyak parasit atau cacingnya yang bisa menempel di tubuh kita dan membahayakan tubuh kita. Nomor 4, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ya, jadi kalau menyembelih hewan jangan lupa untuk membaca doanya ya atau menyebut nama Allah ya. Apabila lupa, nah itu tidak boleh dimakan karena sudah haram. Nomor 5, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, atau diterkam hewan buas, itu juga haram ya teman-teman. Artinya hewan tersebut pun sudah menjadi bangkai ya, tidak boleh dimakan. Nomor 6, hewan yang disembelih untuk berhala ya. Jadi menyembelihnya ini diberikan untuk hal-hal bukan untuk dikonsumsi kita gitu ya setiap hari, tapi untuk jadiin sesajen misalkan seperti itu, atau untuk hal-hal yang lain ya yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi hewan yang disembelih untuk berhala ini tidak diperbolehkan untuk kita makan ya. Nah, berikutnya adalah nomor 7 adalah makanan hasil curian. Nah, mungkin asal makanannya halal ya, tapi cara mendapatkannya dengan mencuri, yaitu makanannya itu akan berubah menjadi haram ya. Jadi kalau makanan hasil curian tidak boleh dimakan. Jadi kalau itu izin dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau makan sesuatu dan itu bukan punya kita izin dulu sama siapa yang punya. Takutnya nanti seperti ini ya, hasil curian. Jadi haram buat tubuh kita. Jadi kalau mau minta makanan bilang dulu ya sama temannya atau sama orang yang punya. Nomor 8, makan makanan secara berlebih-lebihan. Nah, seperti ini nih, makannya banyak banget ya. Ini juga tidak diperbolehkan karena bisa merusak pencernaan kita ya. Jadi cepat rusak kalau makannya seperti ini, bahkan bisa tersedak ya, pernapasan kita bisa terganggu. Jadi tidak boleh karena berbahaya. Berikutnya adalah minum minuman yang memabukkan ya, seperti ini ya teman-teman, minuman yang mengandung alkohol. Kenapa tidak boleh minum minuman yang beralkohol? Karena alkohol itu bisa merusak organ tubuh kita dan juga bisa merusak otak kita ya, jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, apa akibatnya apabila kita makan makanan yang haram? Nah, seperti ini akibatnya. Yang pertama adalah tubuh mudah terkena penyakit ya. Contohnya misalkan kita makan ayam, pada ayamnya itu sudah mati gitu kan. Nah, tentu akan tubuh kita itu akan merasakan dampaknya ya, karena ayam yang sudah mati ya artinya mulai pembusukan itu nanti kan banyak penyakitnya. Jadi tubuh kita pun nanti bisa terkena penyakit dari ayam tersebut. Nah, berikutnya adalah merusak hati dan akal ya. Apabila ada makanan haram yang masuk ke tubuh kita, tentu akan membuat hati kita tidak nyaman ya, dan akal kita juga akan selalu berpikiran yang jelek-jelek ya. Artinya aura negatifnya itu akan kuat di dalam tubuh kita. Jadi bisa merusak hati dan akal kita ya. Dan berikutnya adalah doa-doanya tidak dikabulkan ya. Apabila kita makan makanan yang haram, nah karena kita melanggar perintah Allah, tentu saja apabila kita berdoa pun Allah tidak mau mengabulkannya ya, karena kita sudah melanggar perintahnya. Dan yang keempat adalah amalan kita tidak diterima. Nih hati-hati ya teman-teman. Apabila ada makanan haram yang masuk ke tubuh kita, maka amalan kita pun akan tertolak, tidak akan diterima karena kita sudah melanggar ya aturan dari Allah. Nah, yang paling seram yang terakhir, dapat membawa ke neraka. Nih hati-hati banget ya teman-teman. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai ya gara-gara makanan kita bisa terseret ke neraka ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tugas hari ini di kelas Imtak, teman-teman berhitung makanan yang boleh dimakan atau makanan yang halal sayang ya, dengan angka Arab. Masih ingat kan angka Arabnya? Wahidun, satu, isnaini, dua, salah satun, tiga, arbaatun, empat, khomsatun, lima, sitatun, enam, sab'atun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyarotun, 10. Nah, ini untuk tugas adik kelas A. Kita hitung ya. Gambar pertama, wahidun, isnaini. Ada dua seperti ini sayang ya, lengkung, angka 1. Nah, sekarang kita hitung gambar es krimnya. Es krimnya ada wahidun, angka 1. Selanjutnya ada gambar tomat. Kita hitung wahidun, isnaini, salah satun, 3, lengkung kecil 2, angka 1 lurus. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung lagi, ada gambar keju nih di sini sayang. Wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, khamsatun. Ada 5 seperti angka 0 sayang ya, bulat. Oke, terus lanjut lagi ada cupcake. Cupcake-nya ada wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun. Arbaatun itu 4 seperti tulis angka 3 tapi terbalik, lengkung 1, lengkung 2. Nah, teman-teman pasti bisa ya. Biar gambarnya lebih bagus, nanti teman-teman boleh diwarnain ya. Sekarang tugas kakak kelas B juga sama, yaitu menghitung makanan yang halal dimakan ya sayang ya. Nah, kita hitung yuk. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun, isnaini, salah satun. Salah satun 3. Seperti ini angka 3-nya. Lengkung 1, lengkung 2, angka 1. Sekarang kita hitung wortelnya. Wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, khamsatun, sitatun. Sitatun 6, pintar. Lengkung kecil angka 1. Terus lanjut kita hitung gambar pisang. Ada wahidun, isnaini. Isnaini 2. Terbalik ya, seperti angka 6 tapi terbalik lengkungnya. Lengkungnya di depan dulu, baru angka 1-nya di belakang. Lanjut, ada gambar cupcake. Wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, khamsatun. Ada khamsatun itu 5. Bulat sayang ya. Oke, lanjut ada es krimnya. Wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun. Arbaatun 4. Seperti angka 3 cuma terbalik sayang ya. Nah, ya. Terus yang terakhir ada gambar keju. Kejunya ada 1, wahidun. Nah, alhamdulillah sama ya teman-teman. Biar gambarnya lebih bagus, boleh diberi warna. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.